Selama 7 tahun ini dari 2011 ya, 2011 sampai 2018 itu dia selalu bermimpi setiap malam Jumat Kliwon. Dia itu ditiduri oleh lelaki tampan, akan tetapi selama 7 tahun itu dia selalu gonta-ganti pasangan. Ya, gonta-ganti kekasih. Pacar ya, gonta-ganti pacar istilahnya. Dan harta-hartanya itu semakin banyak. Jadi dia gimana ya, antara bingung, aneh, tapi ya seneng juga ya. Karena di mimpi dia begituan sama laki-laki, di dunia nyata dianya gonta-ganti pacar, tapi hartanya nambah terus. Ya udahlah ya, lanjutin aja kata dia gitu kan. Terusin aja. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan mistis tentunya buat teman kakak semua ya. Kisah yang akan saya bawakan kali ini terjadi pada tahun 2022, dikirimkan oleh Mbah Su yang berasal dari Jawa Timur. Tapi sebelum saya mulai kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Nah, kisahnya tuh gini. Jadi kita flashback dulu mundur ya. Pada tahun 2005, Mbak Su ini, maaf ya, bukan Mbah Su tapi Mbak Su, jadi cewek ya. Itu dia menikah dengan pria pilihannya yang bernama Oye. Nah, Oye itu memiliki sebuah kendaraan angkot sendiri. Jadi ceritanya Mbah Su ini dia jatuh cinta kepada supir angkot yang setia mengantarkan dia kemana saja setiap hari. Karena trayek angkot itu sesuai dengan jarak dari rumahnya Mbah Su ke tempat tujuan dia. Si Mbah Su ini lama-lama dia jatuh hati sama si Oye, karena kan tiap hari ketemu kan. Nah, dia jatuh hati, ya sudah, cinta pun bersemi dan akhirnya mereka menikah. Nah, selama berumah tangga dengan Oye, si Mbak Su ini hidup mereka itu sangat romantis ya, kemana-mana berdua, makan berdua, naik motor berdua ya. Tetapi dalam pernikahannya mereka itu ada sebuah momen yang kurang mengenakan, karena si Mbak Su ini selama menikah masih belum dikaruniai anak. Nah, kemudian singkat cerita kita maju lagi di tahun 2010, Mbak Su dan suaminya itu mulai tuh bertengkar hebat ya. Ya berawal dari pertengkaran kecil, lama-lama kan menjadi bukit ya, menjadi pertengkaran besar. Nah, kenapa? Karena ternyata suaminya Oye ini ketahuan selingkuh dengan SPG. Nah, kemudian setelah ketahuan sama Mbak Su dan mereka bertengkar hebat, akhirnya Mbak Su pun memutuskan untuk menyelesaikan pernikahan mereka. Jadi di 2010 itu akhirnya mereka itu berpisah atau bercerai ya. Nah, kemudian setelah bercerai, Mbak Su itu pun memiliki unek-unek ya, atau sakit hati yang sangat teramat dalam terhadap laki-laki. Nah, kemudian Mbak Su pun membuka toko. Tapi toko ini hanyalah sebuah modus untuk mengikat laki-laki yang akan ditumbalkan sama dia. Jadi buka toko ini modus pokoknya. Karena dia, si Mbak Su ini sangat sakit hati ya. Karena dia udah sangat teramat cinta, tapi cintanya tuh dikhianati oleh mantan suaminya. Nah, kemudian di tahun 2011 Mbak Su ini mendapatkan kawan baru namanya Desi.
Nah, Desi ini adalah seorang SPG rokok. Si Desi ini juga suka mengantarkan rokok-rokok ke tokonya Basu. Nah, Basu pun suka tuh dia berkeliling bersama-sama Desi setiap malam minggu, dan Basu ini sudah menganggap Desi ini seperti saudaranya sendiri. Karena tiap hari ya mereka sama seperti dulu, karena tiap hari dia sama mantan suaminya naik angkot, akhirnya timbullah rasa. Kalau sekarang karena tiap hari pergi sama Desi, akhirnya timbullah rasa persahabatan dan persaudaraan, kan gitu ya. Nah, suatu hari Desi itu mengajak Basu untuk pergi nih jalan-jalan, atau sebutannya sekarang healing gitu kan. Nah, tapi healingnya agak aneh, karena healingnya nih ke Alas Roban. Dia mengajak Basu juga supaya ketemu dengan guru spiritualnya yang berada di Alas Roban itu. Nah, kemudian singkat cerita mereka pun mempersiapkan diri untuk pergi ke sana. Nah, terus udah gitu, yang salahnya ini mereka berangkatnya malam-malam. Wah, kalau di situ kan malam-malam angker ya. Jadi di kiri kanan itu hutan itu udah kayak, kalau kata Basu nih, udah kayak orang gerak-gerak itu kalau malam-malam gitu. Cuman kata Desi, ya kita nggak apa-apa pergi malam, yang penting nanti nyampe ke rumah gurunya itu ya bangsa subuh-subuh atau menjelang pagi lah gitu. Jadi enak. Soalnya kalau nyampenya sore atau misalnya nyampenya malam, ngobrol-ngobrol segala macem, takutnya nanti kelewatan. Ketika mereka sampai, mereka pun langsung nih ketemu sama gurunya. Nah, ternyata setelah melalui obrolan singkat, si Desi ini pernah masang susuk kepada gurunya yang kita sebut saja Mas Gofur. Akhirnya Basu pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Mas Gofur ini. Kemudian Basu tuh nanya gimana caranya biar supaya bisa mengikat laki-laki atau bagaimana, pokoknya dia cerita macam-macam lah. Nah, kemudian Mas Gofur pun langsung menyuruh Basu untuk mandi dengan kembang 7 rupa malam ini juga. Jadi mereka kan karena nyampainya pagi, terus mereka ngobrolnya udah siang sambil nunggu membeli barang-barang untuk ritual. Nah, malamnya itu udah langsung disuruh mandi dengan bunga itu. Nah, malam hari pun tiba nih. Terus Mas Gofur langsung menyuruh Basu untuk mandi dengan air dan bunga yang sudah didoakan dan sudah disiapkan di kamar mandi. Tanpa berlama-lama, Basu pun langsung nih, dia beranjak pergi ke kamar mandi. Terus kemudian dia mandi. Nah, terus setelah mandi, Basu ini ditanya, hari lahir kamu tuh apa? Nah, kemudian Basu jawab, ya hari Senin, dia bilang gitu. Oh ya udah, sekarang kan malam Minggu. Karena Basu dan Desinya itu ke rumah Mas Gofur hari Jumat malam. Nah, sampai di sana itu pagi. Nah, kemudian setelah itu Desi berkata nih, bagaimana kalau nanti pagi saya pulang dulu, Basu, oke? Dan kamu bermalam di sini aja. Jadi biar bisa ngobrol lebih panjang lebar sama Mas Gofur. Nah, kemudian Basu pun setuju. Ya udah, kalau begitu saya tinggal bermalam di sini aja. Kamu boleh dah pulang biar bisa istirahat. Nah, kemudian Desi pergi dan Mas Gofur tidur sendirian. Nah, kalau Basu ini tidur bersama istrinya Mas Gofur yang sebut saja namanya Lala. Mas Gofur itu nggak pernah dia tidur malam, dia selalu tidurnya pagi, bahkan siang hari. Karena ya biasa kalau malam dia tuh ritual segala macam ya. Jadi makanya dia kalau tidur itu kalau nggak pagi siang. Kemudian tanpa terasa hari Senin pun tiba nih, tiba-tiba udah hari Senin nih ya kan. Nah terus Basu ini diantar sama Mas Gofur ke suatu pohon anggrung putih atau beringin putih di Jalan 1 Alas Roban.
Kemudian setelah itu Mas Gofur tuh berkata, saya akan meninggalkan Mbak Su di sini sendiri dan akan datang lagi kembali di hari Kamis. Ini ajiannya ya Mbak Su, tolong dihafalkan dan tolong dibaca dalam hati, dirapalkan lah pokoknya. Baik Mas, si Mbak Su menjawab. Cuman ini nanti gimana kalau terjadi apa-apa? Ya pokoknya apapun yang terjadi, kamu tidak boleh beranjak dari sini terus baca ini ya. Pokoknya nggak boleh buka mata, nggak boleh kaget, nggak boleh teriak, nggak boleh lari. Pokoknya diem sampai hari Kamis. Jadi istilahnya dia harus bermeditasi di situ ya. Nah kemudian malam pertama nih, malam pertama dan malam pun tiba. Nah di malam hari pertama itu angin tuh bertiup kenceng banget. Bertiup kenceng, kemudian banyak nyamuk. Wah pokoknya luar biasa deh. Nyamuknya itu bukan satu dua, tapi rombongan. Nah si Mbak Su ini kan takut banget ya. Udah angin kenceng, terus banyak nyamuk. Jadi dia itu nggak tenang banget pokoknya duduknya itu. Pokoknya gelisah. Nah kemudian nggak tahu gitu ya jam berapa, tiba-tiba ada suara geraman. Kayak suara laki-laki yang menggeram gitu. Wah, wah gitu. Terus kemudian habis dari itu ada suara burung, kicau burung, ciup 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 ciup. Wah, kok malam-malam ada suara kicauan burung gitu. Ya tapi tetap Mbak Su ini tidak bergeming, dia tetap fokus, pokoknya apapun itu dia harus fokus. Dia berkata gitu dalam hati ya. Lanjut lagi, ada suara jangkrik. Ya kalau jangkrik kan standar ya. Kalau di hutan atau apa itu kan standar lah suara jangkrik. Yang aneh lagi, ada suara cewek nangis. Wah pokoknya macam-macam suara. Aduh, jadi merinding. Pokoknya suara macam-macam itu ada semua di situ. Habis suara cewek nangis tadi, suara teriakan minta tolong, tolong, tolong. Nah, terus kemudian ada lagi suara yang orang kesakitan, terus orang ketawa, kesakitan, aduh, aduh, terus orang ketawa gitu kan. Terus semakin lama semakin kenceng suaranya, ya semakin takutlah Mbak Su ini, ya kan? Kemudian pagi pun tiba. Nah kalau pagi hari si Mbak Su ini tidur di sendang, soalnya di sana tuh ada gubuk. Nah kenapa si Mbak Su ke sana? Karena kalau dia lanjut di pohon beringin itu siang-siang takutnya diserang monyet dan bisa jadi dilihat sama pengendara lain. Jadi kan nggak enak gitu, dilihat wah ada yang lagi ritual tuh kan gitu kan. Malah dia lebih nggak enaknya lagi takutnya kalau nanti misalnya ada orang yang kenalin dia di sana. Malam pun datang, terus Mbak Su ini didatangi oleh sesosok bayangan hitam yang kemudian bersuara dan suaranya itu mengeluarkan gema yang luar biasa. Jadi dia ngomong tapi jadi menggema kemana-mana saking gede suaranya gitu ya. Nah, terus suara itu, sosok itu berkata, "Hai, sedang apa kamu di situ dan apa tujuanmu di sini?" Terus Mbak Su kan cuma diem aja ya, saking takutnya tuh dia diem aja tuh, nggak tahu mau ngapain, diem gemeteran terus udah gitu, karena takut pokoknya udah saking takutnya, terus tanpa sadar karena udah saking mungkin udah terlalu takut udah segala macem, akhirnya pagi pun tiba gitu kan. Kemudian seperti biasa dia kembali lagi tidur di gubuk yang ada di sendang itu. Nah kemudian malam ketiga pun itu tiba. Ya, tapi di malam ketiga ini tidak ada kejadian apapun. Ya, pokoknya aman tentram lah. Dia itu bisa fokus dan suara aneh-aneh nggak ada, suara gangguan nggak ada yang gema-gema. Bahkan suara jangkrik juga nggak ada saking tenangnya tuh. Nah, kemudian dia bisa fokus baca mantra. Hari Kamis pagi pun tiba. Mas Gofur kemudian menjemput Mbak Su lagi dan Mbak Su langsung disuruh pulang. Ya udah ini karena udah selesai ritualnya, kamu boleh pulang gitu. Akhirnya Mbak Su pamit ke Mas Gofur dan istrinya Mbak Lala. Kemudian hari Kamis
Siang pun Mbah Su nyampe di rumah dengan keadaan letih, lesu karena kurang tidur dan dia itu berpuasa gitu ya. Nah, dia langsung tidur nih karena saking capeknya. Nah, malam harinya pas dia tidur itu dia tuh mimpi didatangi sosok laki-laki yang berkata kepada si Mbah Su ini, "Saya adalah suamimu dan saya akan melindungimu serta saya akan memberikan kamu harta benda." Wah, terus di mimpi kayak gitu kan kaget ya. Kemudian Mbah Su tuh bangun. Nah, begitu bangun, taunya itu sudah hari Jumat pagi. Dia tuh termenung tuh. Termenung, itu barusan apaan ya? Kok mimpinya aneh kayak gitu? Tapi ya udah, karena ya dia pikir itu cuma mimpi, dia lanjut aja bangun, mandi segala macem, terus dia langsung buka toko lagi. Yang ya seperti tadi di awal itu tokonya itu cuman formalitas aja. Selama 7 tahun ini dari 2011 ya, 2011 sampai 2018 itu dia selalu bermimpi setiap malam Jumat Kliwon. Dia itu ditiduri oleh lelaki tampan, akan tetapi selama 7 tahun itu dia selalu gonta-ganti pasangan. Ya, gonta-ganti kekasih. Pacar ya, gonta-ganti pacar istilahnya. Dan harta-hartanya itu semakin banyak. Jadi ya gimana ya, antara bingung, aneh, tapi ya seneng juga ya. Karena di mimpi dia begituan sama laki-laki, di dunia nyata dianya gonta-ganti pacar, tapi hartanya nambah terus. Ya udahlah ya, lanjutin aja kata dia gitu kan, terusin aja. Nah kemudian di tahun 2018 Mbah Su ini menikah lagi dengan lelaki asal Medan. Namanya kita sebut saja Opung. Tetapi singkat cerita di tahun 2021 Opung itu sakit-sakitan dan tepat di awal bulan Ramadan tahun 2022 suaminya atau Opung ini meninggal dunia. Kemudian berselang 1 bulan atau tepatnya Lebaran Idul Fitri, nah si Mbah Su ini mulai nih mencari tahu kenapa suami saya meninggal secara tiba-tiba. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia meninggal. Akhirnya setelah Lebaran Idul Fitri itu ada reuni SMA. Nah di situ dia bertemu nih sama sahabat lama dia yang bernama kita sebut saja Depi. Nah Depi pun mengajak Mbah Su ke rumahnya. Nah kemudian mereka pun mengobrol dari sana sini ngalor ngidul atas bawah luar dalam gitu kan. Nah kemudian si Depi ngajak main ke guru spiritualnya. Jadi ternyata Mbah Su ini bertualang juga dia kemana-mana ya. Ternyata Depi ini juga mempunyai usaha laundry. Nah singkat cerita Mbah Su ini mau untuk bertemu dengan guru spiritualnya Depi. Dan hari itu juga mereka berangkat ke sana. Nah kemudian di perjalanan pun mereka sibuk ya, istilahnya sambil nyetir motor, Depi nyetir motor, si Mbah Su itu cerita kenapa dia mau pergi ke guru spiritualnya Depi. Ya sih, karena si Mbah Su ini pengen tahu kenapa kok suaminya meninggal tiba-tiba, nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, tiba-tiba meninggal. Si Depi bilang, oh iya tuh, ya bisa kayaknya dia bisa gitu kan. Ya udah nanti sabar ya, ini masih di perjalanan. Ya di perjalanan tuh ya agak lama juga ya, kurang lebih sekitar 1-2 jaman lah. Mbah Su nggak inget persis berapa lama, tapi yang jelas lumayan lama karena di perjalanan tuh mereka tuh bisa ngobrol lumayan panjang lebar gitu kan. Nah kemudian setelah sampai di sana, ternyata si guru spiritualnya Devi yang kita sebut saja Raffi itu tahu apa yang Mbah Su perbuat. Dia bilang, oh
kenapa suami kamu meninggal tiba-tiba? Itu karena kamu sudah melakukan ritual tumbal suami. Jadi ritual yang tadi itu adalah merupakan tumbal suami. Jadi Mbak Su apabila dia menikah dengan lelaki manapun, laki-laki itu akan menjadi tumbal supaya nanti Mbak Su ini bisa bertambah kaya raya. Ya, berangkat dari sakit hatinya Mbak Su dan ritualnya itu. Wah, Mbak Su kan yang mendengar dikasih tahu seperti itu, kan kaget ya. Saya pikir saya melakukan ritual cuma ritual biasa aja supaya kaya raya gitu. Kemudian Raffi bilang, oh nggak ada itu namanya pesugihan atau ritual yang begitu saja. Pasti ada perjanjian tertentu, pasti ada tumbal tertentu. Nah, karena kamu sakit hati sama laki-laki, itulah yang diambil dalam pesugihannya. Bahwa setiap kamu menikah, laki-laki yang kamu nikahi itu akan menjadi tumbalnya. Wah, kemudian Mbak Su yang mendengar ceritanya kan langsung kaget, sedih, marah, dan di situ dia langsung menangis sejadi-jadinya. Padahal dia itu sangat teramat sayang kepada opung yang udah meninggal itu. Karena menurut Mbak Su ini, opung ini adalah pria kedua yang berhasil masuk ke dalam hatinya yang tidak akan tergantikan oleh siapapun. Jadi seperti mantan suaminya ya, cinta dia itu emang benar-benar tulus, tapi ya mau apa dikata gitu kan, nasi sudah menjadi bubur. Nah di situ Mbak Su pun langsung menyatakan bertobat, langsung insaf, dan dia minta tolong kepada Raffi supaya dibersihkan dan dihilangkan pesugihan. Ya, itulah barusan teman kakak kisah yang dikirimkan oleh Mbak Su. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah seberapapun bencinya kita kepada seseorang, janganlah kita berbuat yang tidak baik kepada orang itu. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisahnya, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu kisah selanjutnya.